Lihat tanamanmu, lihat baik-baik. Daunnya menguning di bagian bawah, pertumbuhannya kerdil, bunganya rontok sebelum jadi buah. Jangan salahkan hama, jangan salahkan cuaca, salahkan dirimu sendiri. Ini bulan Juni, bulan di mana tanaman seharusnya berpesta pora, tumbuh gila-gilaan. Tapi kau dengan tanganmu sendiri malah meracuninya. Kau membunuh akarnya pelan-pelan. Kau pikir kau memberinya makan? Kau pikir butiran-butiran biru atau putih itu adalah vitamin? Salah besar. Itu adalah garam kimia. Racun murni yang kau taburkan di nadi kehidupan kebunmu. Setiap kali kau menabur pupuk kimia itu, kau meningkatkan kadar garam di dalam tanah. Kau menciptakan gurun pasir mini di sekitar akar tanamanmu. Dan inilah kebenaran brutal yang tidak akan pernah diberitahukan oleh penjual pupuk. Tanamanmu tidak bisa minum air asin. Titik. Kau siram setiap hari, tapi daunnya tetap layu. Kenapa? Karena proses osmosis terbalik. Garam di tanah lebih pekat daripada cairan di dalam akar. Jadi, tanahmu yang basah itu justru menyedot air keluar dari tanamanmu. Kau menenggelamkan tanamanmu di daratan. Ironis bukan? Kelebihan nitrogen dari pupuk kimia murahan itu memang membuat daun hijau pekat sesaat. Tapi itu hijau yang rapuh, hijau yang sakit. Ini seperti memberi steroid pada orang kurus. Di saat yang sama, fosfor dan kalium yang kau berikan dalam bentuk garam itu tidak bisa diserap. Mereka terikat di tanah, menjadi racun yang tidak berguna. Dan bukan hanya itu, kau juga membunuh sekutumu. Cacing tanah, bakteri baik, jamur mikoriza. Mereka semua mati dalam lautan garam kimia yang kau ciptakan. Tanahmu yang tadinya hidup, gembur, dan penuh nutrisi, sekarang menjadi substrat mati. Hanya debu tak bernyawa yang menopang tanaman sekarat. Jadi, apa yang kau lakukan saat melihat daun kuning? Kau panik dan kau memberinya lebih banyak pupuk biru itu. Kau menyiram bensin ke api yang sudah membakar rumahmu. Cukup, hentikan kegilaan ini. Sekarang juga aku akan beritahu cara memperbaikinya. Ini tidak mudah, tapi ini satu-satunya jalan. Langkah pertama, buang racun biru itu. Lemparkan ke tempat sampah, bakar kalau perlu. Jangan biarkan benda itu menyentuh tanahmu lagi. Pernah. Langkah kedua, flushing. Ambil selang airmu. Siram tanamanmu dengan air bersih yang banyak. Siram sampai air mengalir deras dari bawah pot atau membanjiri bedenganmu. Tujuannya adalah untuk mencuci garam-garam beracun itu, membawanya jauh ke dalam tanah, menjauh dari zona akar yang rapuh. Lakukan ini sekali, dengan brutal. Langkah ketiga, beri napas. Setelah kau siram habis-habisan, biarkan tanah sedikit mengering selama beberapa hari. Jangan pupuk, jangan sentuh. Biarkan akarnya pulih dari siksaanmu. Sekarang kita akan membangun kembali kehidupan. Lupakan toko, senjatamu ada di dapurmu. Ambil 3 kulit pisang, sumber kalium terbaik tanpa garam. Ambil segenggam cangkang telur yang sudah dikeringkan. Kalsium murni untuk memperkuat dinding sel tanaman. Hancurkan sampai jadi bubuk kasar. Masukkan potongan pisang dan bubuk cangkang telur ke dalam botol 1,5 liter. Ini adalah fondasi pasukan penyelamatmu. Tambahkan 1 sendok makan gula merah atau molase. Ini adalah makanan untuk bakteri baik yang akan kita hidupkan kembali. Terakhir, isi botol dengan air cucian beras. Jangan air keran. Air cucian beras penuh dengan vitamin BE1 dan mikroorganisme. Isi sampai 3/4 penuh, sisakan ruang untuk gas. Tutup rapat, kocok sekuat tenaga. Lalu letakkan di tempat gelap dan hangat. Setiap hari, buka tutupnya sebentar untuk membuang gas. Kalau tidak, botolmu akan meledak. Setelah 5-7 hari, aromanya akan seperti tape, manis dan asam. Itu tandanya ramuanmu sudah jadi. Pupuk organik cair, POC, super yang akan menghidupkan kembali tanahmu. Dosisnya 1 bagian POC dicampur dengan 20 bagian air bersih. Jangan lebih pekat, ini adalah obat kuat, bukan minuman biasa. Siramkan larutan ini ke pangkal tanamanmu, ke tanah yang sudah kau bersihkan. Lakukan seminggu sekali, tidak lebih. Apa yang terjadi? Mikroorganisme dalam POCE akan mulai bekerja. Mereka akan mengurai sisa-sisa garam kimia.
mereka akan melonggarkan tanah yang padat. Kalium dari pisang akan langsung tersedia untuk pembungaan dan pembuahan. Kalsium dari telur akan membuat tanamanmu lebih kokoh, tidak gampang terserang penyakit. Dalam 2 minggu, kau akan lihat perbedaannya. Daun-daun baru akan tumbuh hijau sehat, bukan hijau sakit. Bunga-bunga akan bertahan dan bakal buah akan muncul. Ini bukan sihir, ini adalah biologi. Kau berhenti menjadi peracun dan mulai menjadi partner bagi alam. Kau memberi kehidupan, bukan garam kematian. Kau punya pilihan. Terus gunakan jalan pintas yang membunuh, atau ambil jalan yang benar dan panen hasilnya. Hasil yang melimpah, sehat, dan bebas racun. Jangan lagi jadi korban kebohongan industri pupuk. Kebunmu adalah tanggung jawabmu. Nasib panenmu ada di tanganmu. Jika kau mau lebih banyak kebenaran brutal seperti ini, jika kau mau hasil nyata bukan omong kosong, tekan tombol subscribe itu. Sekarang, aktifkan loncengnya karena bulan depan ada kesalahan lain yang lebih fatal yang sedang menunggumu. Jangan sampai ketinggalan.